Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Luntas Soid dengan NIM 2023 11289. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol adaptif pada jaringan telekomunikasi. Yang dimana sebelum kita masuk ke pembahasan studi case, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem kontrol adaptif. Sistem kontrol adaptif adalah sistem yang mengubah atau menyesuaikan parameter kontrolnya sendiri secara real time untuk menjaga kinerja optimal meskipun terdapat ketidakpastian, perubahan atau gangguan pada sistem yang dikendalikan atau lingkungannya. Di sini saya mengambil studi case tentang jaringan telekomunikasi. Dengan latar belakang, dalam jaringan telekomunikasi, proses pengiriman data sangat dipengaruhi oleh kondisi kanal komunikasi yang tidak pernah stabil. Sinyal yang dikirimkan dari pemancar ke penerima sering mengalami pelemahan atau fading, gangguan atau interferensi, serta noise dari lingkungan sekitar. Selain itu, faktor cuaca, jarak pengguna dari BTS, dan jumlah pengguna yang sedang aktif juga mempengaruhi kualitas sinyal. Jika sistem kontrol yang digunakan bersifat tetap atau non-adaptif, maka komunikasi dapat terganggu. Misalnya, terjadi drop call, data menjadi sangat lambat, atau bahkan koneksi terputus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol adaptif yang mampu melakukan penyesuaian parameter jaringan secara otomatis sesuai dengan perubahan kondisi kanal, sehingga kualitas layanan tetap terjaga dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien. Adapun prinsip kerja dari sistem kontrol adaptif pada jaringan telekomunikasi ini, pemancar mengirimkan sinyal ke penerima melalui kanal komunikasi yang penuh gangguan. Penerima kemudian mengukur kualitas sinyal, misalnya dengan parameter sinyal to noise ratio atau SNR, atau bit error rate atau BER. Informasi ini dikirim kembali melalui jalur umpan balik ke sistem kontrol adaptif. Sistem kontrol adaptif kemudian menganalisis kondisi kanal dan mengubah parameter pemancar seperti daya pancar, kecepatan data, modulasi, atau coding. Setelah itu, pemancar mengirim ulang sinyal dengan pengaturan yang baru, sehingga komunikasi tetap lancar meskipun kondisi kanal berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram blok pada sistem kontrol adaptif dengan studi case jaringan telekomunikasi, di mana set point ini merupakan target kualitas layanan yang ditentukan seperti kecepatan, SNR, BER, atau latency. Selanjutnya, adapun adjustable controller. Adjustable controller ini berfungsi untuk mengatur parameter pemancar atau transmitter sesuai dengan kebutuhan. Kita anggap ini seperti base transceiver station atau BTS pada jaringan 2G atau 3G. Kalau pada jaringan 5G atau 4G, adapun itu E knob B atau G knob B. Selanjutnya adapun plan. Di sini plan itu berfungsi sebagai media pengiriman sinyal dari pemancar ke penerima atau kanal komunikasi nyata, seperti kita ibaratkan seperti fiber optik, yang dimana terpengaruh noise dan interferensi. Selanjutnya adapun itu performance measurement. Di sini kita ibaratkan seperti IoT device yang berfungsi sebagai mengukur kualitas sinyal aktual. Selanjutnya itu adalah comparison decision. Comparison decision ini berfungsi sebagai membandingkan performa aktual dengan target QoS dan memutuskan apakah perlu diadaptif. Pada comparison decision ini pada jaringan LTE atau 5G menggunakan alat seperti radio resource control atau RRC. Dan adapun adaptation mechanism yang berfungsi sebagai menentukan perubahan parameter agar kualitas kembali sesuai target atau sebagai mengadaptasi dengan adanya kekurangan atau jaringan yang tidak kita inginkan tadi. Adapun dari diagram blok ini, setelah sudah kita ketahui fungsi-fungsi dari diagram blok tersebut, kita dapat mengetahui sistem kerjanya, di mana jika pada sistem kontrol adaptif di jaringan telekomunikasi ini, proses dimulai dari set point, yaitu target kualitas layanan tadi yang diinginkan, akan masuk ke controller
seperti BTS yang kita ibaratkan sebagai base transceiver station yang mengatur parameter pemancar, lalu dikirimkan ke PLAN atau kanal komunikasi dan menghasilkan output berupa sinyal yang diterima pengguna. Jika kualitas sinyal ini diukur pada performance measurement lalu dibandingkan dengan target, jika hasil tidak sesuai, maka adaptation mechanism akan bekerja menyesuaikan parameter controller agar sistem kembali menjadi performa yang diinginkan. Dari study case yang kita ambil, ada pun kesimpulan. Sistem kontrol adaptif pada telekomunikasi penting karena kondisi kanal selalu berubah. Dengan adanya mekanisme feedback, sistem bisa menyesuaikan parameter secara real time agar komunikasi tetap lancar, hemat energi, dan minim gangguan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.